Begitu banyaknya teman-teman yang DM saya di Instagram dan juga kasih komentar di kolom YouTube ya tentang satu ketakutan ketika foto-foto teman-teman itu masuk ke data licensing. Jadi di Shutterstock portfolio nggak ada dan kemudian masuknya justru data licensing dan habis itu fotonya nggak tahu hilang entah kemana. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua, semoga bisa menjadi sebuah pemikiran bersama, bahwa saya akan kasih tahu 3 alasan kenapa kontributor baru atau teman-teman bahkan yang mungkin baru masuk ke dunia Shutterstock itu takut sekali, khawatir sekali ketika fotonya tidak masuk ke portofolio Shutterstock, tapi malah justru masuk ke data licensing. Stay tuned guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah mampir ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah menanyakan beberapa hal-hal yang menurut saya sangat menarik untuk saya ulas di vlog kali ini. Jadi dalam 1-2 minggu terakhir ini, saya terima banyak sekali DM ke Instagram sama ke YouTube. Sebelumnya saya juga minta maaf nggak bisa balesin satu-satu karena ternyata saya pikir adalah pertanyaannya konteksnya itu sama. Jadi secara garis besar nih ya, teman-teman adalah satu grup kontributor baru yang baru jadi kontributor 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Jadi bahkan mungkin belum sempat nonton vlog-vlog saya sebelumnya. Yang intinya adalah kekhawatiran teman-teman itu ada menjurus kepada satu hal, yaitu teman-teman fotonya approve, di mana saya juga ucapin selamat dan ini pasti akan menjadi sebuah prestasi yang baru ya buat teman-teman semua. Cuman ternyata approve-nya itu bukan di portofolio Shutterstock. Approve-nya itu justru masuk ke data licensing atau yang biasanya tuh ada label warna ungunya itu. Nah, saya mencoba menganalisis dari berbagai macam sudut pandang tentang kenapa sih teman-teman kontributor baru ini takut, khawatir banget ketika foto-fotonya masuk ke data licensing. Sekarang alasan yang pertama yang bisa saya share kepada teman-teman semua ketika teman-teman takut nih fotonya malah masuk data licensing. Jadi alasan yang pertama adalah takut fotonya tidak laku. Sampai hari ini saya bisa mungkin tidak 100% benar ya, cuman ada asumsi ke arah situ bahwa mungkin benar teman-teman fotonya tidak laku kalau yang beli adalah manusia. Karena untuk Shutterstock sendiri, portofolio Shutterstock, itu tentu secara garis besar sampai sekarang ya, yang beli adalah manusia asli. Tapi data licensing, itu yang beli adalah robot. Maka kemarin saya sempat kasih vlog ya ke teman-teman semua, yang kurang lebih judulnya adalah pembeli kita tuh ternyata robot. Nah, pembeli itu ada 2. Satu manusia, yang kedua robot. Ketika saya bilang yang kedua nih, yang beli kan robot. Ini masih ada aja yang bilang, "Mas, tapi kan robot itu kan punya bos. Bosnya kan manusia. Berarti yang beli manusia juga." Nah, ini nanti akan mengacu ke alasan yang ketiga. Nanti teman-teman nonton video ini sampai selesai. Jadi yang pertama, takut fotonya nggak laku. Betul juga sebenarnya. Tapi yang saya rasakan sampai sekarang ini, bahwa mungkin tahun lalu saya pernah bikin vlog tentang yang namanya contributor fund, di mana data licensing ini adalah sebuah action lanjutan dari Shutterstock ketika dia meluncurkan satu program namanya contributor fund. Jadi kalau teman-teman masuk portofolionya itu masuk ke data licensing, itu memang yang beli bukan manusia, tapi yang beli adalah robot artificial intelligence. Walaupun dia itu dibantu sama Adobe Photoshop, kemudian dibantu dengan platform-platform editing lain, misalnya Lightroom dan lain sebagainya yang mempunyai kemampuan untuk mengenerate artificial intelligence image. Nah, kalau misalnya dari sisi saya nih sebagai seorang pengusaha misalnya, saya pengusaha jualannya foto. Buat saya, yang namanya foto itu mau yang beli manusia, mau yang beli robot, yang penting duitnya masuk. Nah, sekarang yang sudah saya rasakan adalah ketika pembelinya manusia, saya dapat tuh $1.37 misalnya dari foto Singapura. Kemarin laku juga foto apa tuh namanya kayak tiang pemancar telekomunikasi itu udah laku 2 kali 10 sen 10 sen, saya dapat 20 sen. Lalu ada lagi foto kayak engsel pintu, ini laku lagi gitu ya, mungkin sekitar 10 sen 30 sen.
Artinya ya kurang lebih $1 lah saya dapat untuk kurang lebih setiap kali downloadnya. Cuman ketika saya masuk ke data licensing, ini ternyata yang dapat duitnya adalah $17, kemudian $28, ada yang $30 gitu. Jadi memang yang membeli langsung dari artificial intelligence. Ini dua buyer yang berbeda. Ibaratnya teman-teman punya buyer yang satu anak-anak, yang satu orang tua. Sebagai teman-teman yang punya toko kelontong, itu kan sebenarnya kalau kita bicara namanya Indomie misalnya atau mie instan itu. Boleh dong yang beli anak-anak dan yang beli orang tua boleh dong. Yang penting kan teman-teman tokonya, warungnya itu laku. Artinya ada pembelinya. Jadi saya bisa kasih satu kesimpulan pertama. Ini alasan pertama kenapa teman-teman pada dasarnya takut ya fotonya kok malah masuk ke data licensing. Itu biasanya adalah karena takut fotonya tidak laku, walaupun sebenarnya tidak demikian. Sekarang alasan kedua. Alasan kedua ini saya rasa teman-teman terlalu idealis. Jadi idealis itu adalah mantep pokoknya saya maunya ke situ gitu. Nah, ada bagusnya juga idealis. Saya pun idealis di dunia fotografi itu sampai sekarang bahwa fotografi adalah mata pencaharian saya yang utama gitu. Villa, cafe itu bisnis lanjutan. Itu masih panjang prosesnya. Cuman fotografi ini saya udah 1 dekade lebih gitu ya, udah 15 tahun. Ketika teman-teman idealis, itu adalah salah satu hal terpuji yang memang harus dimiliki oleh setiap kita, di mana kita punya satu rasa pengen berkarya, misalnya kepengen motret landscape. Ketika saya kemarin ke Bromo, Bukit Teletabis nih, kemarin lagi ada kasus nih orang prewedding, Bukit Teletabis sampai kebakar gitu. Untung saya tahun lalu masih menikmati cantiknya Bukit Teletabis ini. Saya motret dengan Canon EOS M10, lensanya 18-135. Jadi long range gitu buat saya masih cincai lah, karena lensa saya tele ya, zoom ya. Lalu kemudian saya kepengen juga memotret benda-benda sederhana aja di sekitaran rumah yang juga sudah laku. Misalnya dedaunan tuh dari daun pisang, daun macam-macam, saya sampai nggak ngerti itu daun apa namanya, tapi yang buat saya yang penting laku. Nah, saya punya idealisme tersendiri di mana saya juga hanya bermain, kurang lebih tanda kutip ya, bermain di Shutterstock aja. Saya nggak ke Pond5, saya nggak ke Adobe Stock gitu. Teman-teman bahkan jauh lebih jago daripada saya karena sering nge-tag saya di Instagram bahwa Mas, saya terima kasih ya dapat insight Adobe Stock. Padahal saya nggak pernah nge-share Adobe Stock. Adobe Stock itu adanya di Mas Rizky Pradata, ada di Mas Fajrul Islam. Saya rasa mereka berdua jauh lebih expert daripada saya. Cuman saya tuh hanya murni di Shutterstock. Jadi kayak saya idealis dengan Shutterstock. Sama, saya juga punya idealisme tersendiri di dalam payment method ya. Itu saya idealis sekali hanya dengan menggunakan satu platform namanya PayPal. Jadi saya punya satu idealisme tersendiri juga dari sebuah sistem yang saya pakai untuk bekerja sampai karya fotografinya. Karena saya memang fotografer, maka saya perlu idealis. Nah, cuman yang perlu teman-teman garis bawahi sekarang, kalau yang namanya bisnis itu harus balance antara idealisme dan juga demand dari marketnya. Maka kalau misalnya teman-teman sekarang dihadapkan dengan sebuah digital era, di mana buyer itu seperti tadi alasan pertama, ada dua ya. Buyer itu pembelinya ada dua. Satu manusia langsung, artinya saya benar-benar ngeklik, saya download, klik gitu. Atau dengan menggunakan artificial intelligence, yang artinya buyernya itu adalah robot. Maka ketika robot itu sudah kayak chat GPT itu berarti dia sudah robot. Nah yang beli langsung dia. Buat saya, ini sebuah saran buat teman-teman semua. Yang penting tuh ya teman-teman ya, duitnya masuk ke kantong teman-teman. Jadi perkara pembelinya adalah robot, perkara pembelinya adalah manusia, udah nggak ada masalah. Yang penting teman-teman dapat duitnya. Maka idealis boleh nggak? Boleh, tapi idealis yang lebih masuk akal. Sekarang alasan ketiga, dan ini yang paling penting, yang tadi saya bilang penting. Jadi tentang kurangnya open mind. Open mind itu adalah sebuah pikiran terbuka. Maka dari pertama kali saya sharingin kepada teman-teman semua tentang dunia Shutterstock, itu saya sudah bilang, teman-teman open mind dulu. Open mind itu artinya terbuka dulu pikirannya. Bahwa ada seseorang atau sebuah kantor atau bahkan sekarang nih sebuah robot di luar sana yang mau membeli foto-foto recehnya teman-teman. Saya kemarin jualan foto lion parcel. Cuman dari pinggir jalan saya foto laku. Saya jualan foto
bendera ASEAN Indonesia, laku. Saya jualan foto-foto sederhana. Itu karena tidak pernah ada yang menyangka bahwa foto-foto teman-teman yang foto-foto jelek, foto-foto di luar nalar teori fotografi murni, teman-teman motretnya hanya dengan handphone atau bahkan dengan kamera-kamera sederhana, itu laku. Maka di dunia ini Shutterstock itu business for everyone. Jadi teman-teman punya alat, teman-teman motret. Sama sederhana. Teman-teman nganggur nih di rumah, punya motor nganggur. Teman-teman jadi driver Gojek, jadi driver Grab, jadi driver Maxim dan lain sebagainya. Ini teman-teman punya foto nganggur. Daripada cuman ngendon di garasi rumah, di handphone dalam artian ya, jual. Karena ada seseorang di luar sana yang membutuhkan foto teman-teman yang mungkin saya, Mas Rizky Pradata, Mas Fajrul Islam, Mas Gatot, segala macam, atau Mas Tejo, itu nggak bisa provide. Nggak bisa menyediakan. Yang bisa itu adalah teman-teman semua. Maka yang pertama adalah open mind. Nah, konteksnya dalam dunia artificial intelligence sekarang, yuk open mind. Bahwa di dunia ini itu ada sesuatu di luar sana yang membeli itu sudah bukan manusia lagi. Yang membeli adalah robot. Dan memang itulah kenyataan yang ada sekarang. Kita mau Google sekarang sudah punya artificial intelligence. YouTube juga punya AI. Kemudian Shutterstock punya AI, semuanya punya AI karena AI itu bagi si pemilik usaha itu akan memudahkan usaha mereka dan mengefisienkan cost dan waktu yang akan mereka spend. Maka teman-teman nggak bisa menolak sekarang. Ada satu demand di luar sana di mana yang membutuhkan itu adalah robot, artificial intelligence. Jadi pilihannya open mind or die. Dari ketiga alasan ini saya berharap teman-teman sekarang mulai paham. Teman-teman justru akan sangat diuntungkan sekarang. Kalau dulu saya sih sedih ya, begitu ketolak selesai nih gitu. Nggak ada solusi lain. Cuman sekarang kita kayak punya 3 pilihan. Satu, ini masuk ke portofolio Shutterstock. Yang kedua, anggaplah ditolak mentah-mentah, noise lah, artifak dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini diterima sama data licensing. Jadi itu sebuah peluang menurut saya. Di mana ketiganya ini mungkin saja terjadi. Maka kalau teman-teman bilang, Mas sekarang kok foto gampang di-approve ya? Memang gampang di-approve. Karena si Shutterstock itu juga menemukan satu potensi dari foto-foto teman-teman yang jelek ya. Foto-foto saya yang jelek juga. Itu daripada yang jelek-jelek ditolak gitu. Ini bagaimana kalau kita buatkan satu platform khusus namanya Shutterstock Artificial Intelligence. Sehingga tidak pernah ada yang namanya karya sia-sia. Maka foto saya juga ada banyak banget yang nggak masuk ke portofolio Shutterstock, masuknya ke data licensing. Cuman ini saya garis bawahi ya. Karena saya kan udah tahun kelima nih. Saya itu bukan tipe orang yang kalau saya sudah bikin karya saya hitungin satu-satu. Oh ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Udah enggak. Saya tidak memilih melakukan pekerjaan itu karena ini stok fotonya sudah makin banyak. Saya kurang kerjaan ketika saya melakukan itu. Jadi begitu saya motret, saya terima laporannya, approve. Itu saya sudah nggak peduli sekarang. Approve-nya masuk ke Shutterstock atau approve-nya masuk ke data licensing, saya udah nggak peduli. Karena buat saya kayak nabung konten terus. Terus setiap hari saya nabung konten. Ini kemarin foto-foto saya udah laku. Udah yang laku cepat ada, tapi sebagian besar sudah approve gitu. Buat saya approve dulu. Karena saya nggak pernah tahu, jangan-jangan foto saya kayak foto ibu-ibu petani di Mogiri itu, saya submit bikinnya 2010, lakunya sampai sekarang gitu. Nah itu deh, makanya di ebook jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock tuh saya selalu bilang, udah nabung aja, nabung konten terus gitu. Semua yang ada di handphone udah dijual aja. Karena kalau belum laku, semua foto tuh saya yakin pasti laku pada waktunya. Cuman kalau sekarang belum terjual, ya cuman karena belum aja. Karena terjual itu pasti, cuma masalah perkara waktu doang gitu. Nah teman-teman mudah-mudahan 3 hal ini teman-teman membuka pikiran sehingga teman-teman tuh nggak usah khawatir. Mau masuk portofolio Shutterstock boleh, mau masuk data licensing juga boleh. Karena semuanya sama-sama ada duitnya dan nggak perlu harus idealis. Aku maunya mau Shutterstock doang, guys. Itu di luar sana masa depan tuh yang beli mungkin loh ya. Sudah bukan Shutterstock lagi yang beli adalah artificial intelligence. Jadi dunia ini berputar dengan sangat cepat. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban buat teman-teman semua. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menjadi penenang di hati teman-teman ketika teman-teman sedang berkarya, bikin karya, bikin footage, bikin foto segala macam. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih tenang pikirannya, tenang hatinya, sehingga kalau bikin karya tuh relax, santai gitu ya.
Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Stay tune, selamat belajar, selamat berkarya.